kelompok pertemuan 12 ingin mempresentasikan tentang analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dana penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya, dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya kemudian, dan yang sudah diperoleh digunakan untuk aktivitas apa saja. Dalam praktiknya, dana atau fund dibagi ke dalam beberapa pengertian. Yang pertama, dana dianggap sebagai kas atau uang tunai. Yang kedua, dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan. Yang ketiga, dana dianggap sebagai modal kerja. Yang keempat, dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat dengan kas. Selanjutnya, saya akan membahas modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi 3 macam, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana atau membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Yang kedua ada konsep kualitatif, yaitu selisih jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar. Yang ketiga ada konsep fungsional, yaitu menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Windy Loviera ingin melanjutkan menjelaskan tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yaitu yang pertama ada jenis perusahaan. Maksudnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa. Yang kedua syarat kredit. Maksudnya adalah tata cara dalam pembayaran penjualan. Yang ketiga waktu produksi, yaitu berapa lama barang untuk dijual dan diproduksi. Yang keempat, ada tingkat perputaran persediaan, yaitu berapa lama persediaan barang jadi itu terjual. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yang pertama, ada hasil operasi perusahaan. Pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu ditambah dengan penyusutan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual surat harga tersebut. Ketiga, penjualan saham, artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada pihak lain. Yang keempat, ada penjualan aktiva tetap, yaitu penjualan aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Yang kelima, penjualan obligasi. Artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lain. Dan keenam, yaitu ada memperoleh pinjaman dari kreditor, yaitu bank atau lembaga lain yang bisa digunakan sebagai modal untuk kegiatan perusahaan. Yang ketujuh, dana hibah, yaitu pemberian cuma-cuma yang tidak dikenakan biaya dan tidak dituntut untuk mengembalikannya. Perkenalkan, nama saya Ali Nurseha. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi. Secara umum, penggunaan modal kerja yang dilakukan perusahaan untuk 1. Pengeluaran untuk biaya operasi perusahaan. Karena dalam hal menunjang penjualan pasti terdapat biaya yang dikeluarkan. Kedua, pengeluaran untuk pembelian bahan baku atau barang dagang, maksudnya untuk pembelian yang dilakukan proses produksi dan untuk dijual kembali. Ketiga, menutupi kerugian dari penjualan surat berharga, maksudnya terdapat selisih antara harga beli dan harga jual. Keempat, pembentukan dana, yaitu mengubah bentuk aktiva dan dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Kelima, pembelian aktiva tetap dalam menunjang penjualan harus terdapat aktiva tetap yang melakukan produksi. Keenam, pembayaran utang jangka,
adanya pembayaran utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Ketujuh, pembelian dan penerapan kembali saham, yaitu perusahaan menarik kembali saham yang beredar untuk sementara waktu maupun selamanya. Kedelapan, pengeluaran utang untuk kepentingan pribadi maupun pembiayaan dividen. Selanjutnya, dalam praktiknya laporan perusahaan modal kerja menggambarkan: 1. Posisi modal kerja per periode. Kedua, perubahan modal kerja. Ketiga, komposisi modal kerja. Keempat, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham. Kelima, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang. Keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap. Ketujuh, jumlah aktiva tetap yang telah dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.